Perkenalkan, nama saya Budianto. Alamat bertempat tinggal di Desa Bugu, RT 2 RW 1, Kecamatan Melan, Jepara. Di sini ingin menerangkan kronologis atas peristiwa hilangnya salah satu kimsin atau rupang di kelenteng Hian Dian Sangte Kongco yang beralamat di Jalan Gang Pinggir nomor 4 Desa Welahan, Kecamatan Melahan. Diketahui hilangnya kimsin atau rupang Kongco Hian Dian Sangte pertama kali ketika perubahan jadwal jaga, ganti jaga. Sebelumnya yang jam 10 malam sampai jam 6 pagi, berarti itu tanggal 14 Juli sampai 15 Juli jam 6 pagi. Dan setelah selesai pertukaran antara sebelumnya yang bernama Suwarno sama saya yang bernama Budianto, ketika masuk ke dalam ruangan sembahyang sekitar kurang lebih jam 7.30 pagi, itu saya ketahui ada salah satu rupang yang hilang. Nah, setelah saya ketahui ada yang hilang, saya langsung menelpon semua yang jaga, termasuk ketua yayasan atau salah satu pengurus yang namanya Pak Suwoto. Setelah itu kita cek bersama-sama bahwa memang ada salah satu kimsin atau rupang yang hilang. Setelah itu kita diskusikan untuk melaporkan kejadian ini ke pihak Polsek Melahan pertama. Setelah itu disarankan untuk langsung lapor ke Polres Jepara. Setelah itu selang beberapa hari saya bersama Bapak Suwoto, terus ada satu penjaga yang namanya Rian Susanto, dan satu orang lagi itu tamu kebetulan waktu itu nginep namanya Martin. Kita berempat datang ke Polres Jepara, tanggalnya juga agak lupa. Terus diterima laporannya, saya hanya berempat tapi yang melaporkan atas nama Bapak Suwoto. Kurang lebihnya seperti itu. Itu rupang atau apa itu? Kimsin. Kimsin itu sebagai simbol apa? Itu kan itu sesembahan kami di Kelenteng Melahan. Itu salah satu dewa pengobatan, dewa rezeki. Nah, selama ini untuk penggantinya, Pak? Dalam arti penggantinya gimana? Itu Setelah kan diketahui hilang. Nah. Setelah diketahui hilang kosong. Oh, tidak ada berarti? Tidak ada. Berarti patung tersebut keberadaannya selama kelenteng ini berdiri atau? Kelenteng ini posisinya bukan kelenteng yang pertama. Ini ada beberapa kali sempat pindah, tapi yang terakhir itu di sini. Dan kimsin atau rupang itu ya sudah ada di sini ya, di Welahan ini sudah ratusan tahun. Artinya dibawa dari nenek moyang. Iya, dari negeri Tiongkok. Ya, asli itu ya. Iya. Selama ini yang dalam arti yang jenengan curigai, apakah ada apa enggak, Pak? Kalau saya tidak bisa mencurigai, cuman beberapa hari sebelum kejadian memang ada tamu dari luar kota yang memang pernah menginap di kelenteng ini gitu. Jadi dan pada waktu itu tamu itu
ada beberapa tamu yang kebetulan yang jaga bukan saya. Jadi kebetulan saya itu jaganya hari Selasa pagi itu. Selasa pagi saya jaga jam 6 pagi sampai jam 2. Lah saya ketahui hilang. Nah setelah itu baru saya istilahnya panggil semua yang jaga, termasuk pengurus yang namanya salah satu pengurus yang namanya Pak Suwoto, sama saya menelpon ketua yayasan dalam hal ini yang bernama Bapak Diki Sugandi. Sebelumnya sebelum pergantian itu dihandle oleh siapa, Pak? Yang namanya Pak Suwarno. Pak Suwarno. Itu Pak jaga dari mulai dari berarti tanggal, kalau hilangnya Selasa itu tanggal 15 Juli, berarti dia mulai jaga tanggal 14 Juli mulai pukul 22 sampai jam 6 pagi tanggal 15 Juli 2024. jam 10 malam ya. Jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Nah, setelah itu dengan ganti. Saya ganti. Terus ketahuan hilangnya jam Kurang lebih setengah 8-an pagi ketika saya sembahyang. Itu tadi, Pak, ada tamu. Dalam rangka apa para tamu itu menginap di sini? Oh ya, dalam rangka bersembahyang, karena di sini memang banyak sekali tamu-tamu dari luar kota, dari seluruh penjuru Indonesia, memang banyak yang datang untuk bersembahyang di sini. Jadi sebetulnya kejadian tamu-tamu itu bukan sesuatu yang asing bagi kami pengelola kelenteng Welahan itu. Gitu. Sudah terbiasa tamu menginap ya? Iya. Apakah ada alat bukti yang Pak, yang istilahnya mengetahui tentang hal itu? Artinya itu apakah ada CCTV atau alat yang lain? Ya, ada sebetulnya CCTV. Untuk itulah ketika diketahui Kimsin atau Rupang itu hilang, ya karena saya tidak bisa mencurigai salah satu, ya kan, karena itu nanti juga takutnya akan menimbulkan fitnah. Akhirnya saya ya bukan saya yang menyarankan, tapi dengan sendirinya ketika kami mengajukan laporan, dengan otomatis pihak kepolisian memang menanyakan itu, dan kita memberi akses ke pihak kepolisian untuk membuka rekaman CCTV itu. Dan kalau tidak salah juga pihak Inafis dari Polres Jepara juga datang ke ke kelenteng ini untuk menyelidiki atau apa istilahnya itu, pihak kepolisian datang untuk memeriksa keadaan gitu. Berarti dari kejadian sampai sekarang ini dari Polres Jepara tanggapannya seperti apa untuk kasus ini? Tanggapannya saya hanya bisa memberi tanggapan ketika saya tanggal berapa entah saya lupa, setelah beberapa hari atau mungkin beberapa hari setelah kejadian itu saya dipanggil pihak kepolisian di Polres Jepara untuk dimintai keterangan mengenai tentang kejadian hilangnya Kimsin atau Rupang di kelenteng ini, dan saya juga menceritakan kronologinya kurang lebihnya sama ketika saya menjelaskan ke panjenengan. Ada berapa orang saksi yang dimintai keterangan, Pak? Menurut ini kurang lebihnya menurut hasil laporan dari penyidik yang dikirimkan ke Pak Suwoto, ada 10 orang yang sudah diperiksa. Berarti sampai sekarang belum ada pemberitahuan lagi ya dari Polres? Kalau masalah pemberitahuan, mohon maaf karena saya ini statusnya di sini bukan sebagai pengurus inti, jadi saya tidak mengetahui progres peristiwa atau kejadian ini seperti apa. Saya kurang mengetahui. Ada yang perlu jenengan sampaikan, Pak, mengenai Kimsin atau Rupang yang hilang ini, Pak? Ya, saya hanya bisa menjelaskan bahwa
Rupang atau Kimsin yang hilang ini salah satu yang hilang. Jadi bukan satu-satunya yang ada di sini yang hilang itu, tapi ada beberapa dan salah satunya hilang itu. Dan itu memang sebetulnya memang agak ya mengecewakan kami semua umat simpatisan yang ada di Kelenteng Melani ini ketika diketahui Kimsin atau Rupang itu salah satunya ada yang hilang, karena itu merupakan selain sebagai salah satu dewa yang kita sembah, itu juga boleh dibilang salah satu sejarah bagi orang Tionghoa di Welan, bahwa ini sejarahnya panjang sekali. Jadi itu sebuah barang yang menurut saya kalau kita nilai dengan uang ya tidak ternilai menurut kami ya, begitu. Tadi jenengan menyebutkan ada beberapa yang hilang. Selain Satu yang hilang. Oh, Salah satu yang hilang itu. Bukan beberapa, yang hilang hanya satu. Yang dilaporkan hanya satu yang hilang. berarti yang hilang yang lain pada waktu dan kejadian yang berbeda ya Pak ya? Memang beberapa kali sebelumnya ada kejadian yang hilang, tapi peristiwanya sudah agak lama sebelumnya memang ada. Tapi pada waktu itu tidak di follow up atau tidak kita laporkan. Tapi yang terakhir ini kok kejadian lagi, makanya kita mau tidak mau melaporkan kejadian ini agar supaya selain untuk memohon kepada pihak kepolisian agar supaya bisa mengungkap kejadian ini sehingga bisa kembali, juga agar kejadian ini juga tidak terulang lagi dengan dilaporkannya ini. Oke. Ada yang perlu untuk yang pernah hilang itu nilai historisnya dengan yang hilang saat ini? Oh, sama-sama istilahnya sama-sama barang kunonya, tapi kalau dari nilai historisnya sama, tapi dari nilai ininya, nilai religiusnya itu lebih tinggi yang hilang terakhir ini. sebab ini dewa ya, sesembahan. Ya, dewa sesembahan kami. Kalau yang dulu itu dewa juga, tapi itu istilahnya begini, yang hilang sebelum ini itu istilahnya ini bawahannya, pengawalnya, gitu. Kalau ini dewa utamanya, gitu. Ada yang perlu disampaikan lagi Pak? Dengan Ya kejadian kalau ini? untuk yang perlu saya sampaikan ya kurang lebih ya saya selain berdoa setiap hari kepada sesembahan kami agar bisa kejadian ini terungkap, juga kami memohon sebetulnya dengan pihak kami melaporkan ke pihak kepolisian juga supaya bisa segera terungkap dan secepatnya bisa kembali, gitu. Oke Pak, terima kasih atas wawancaranya. Ya.